Temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat ya. Teman-teman, kali ini saya akan bahas mengenai ekonomi, bukan bola ya. Bola nanti kita bahas. Tadi saya sudah bahas mengenai Australia U19 yang menjadi ancaman bagi Indonesia ya, bola. Karena kita bahas ekonomi dulu teman-teman, di masa transisi Jokowi ke Prabowo. Jadi sudah mulai beberapa bulan yang lalu, dan hari ini diresmikan atau dilantik oleh Presiden Jokowi. Wakil Menteri Keuangan itu dari keponakan Prabowo sendiri, terus Wakil Menteri Pertanian juga dari orangnya Prabowo, terus Wakil Menteri Investasi juga ya. Jadi di sini memang landingnya Presiden Jokowi ini sudah dirancang beberapa bulan yang lalu sampai hari H pelantikan Prabowo di Oktober nanti ya teman-teman. Supaya landingnya tuh smooth ya, keuangannya juga smooth, anggarannya smooth gitu. Nah, kembali lagi teman-teman, di sini akan ada orang-orang dekat Prabowo ya. Memang begitu ya, pemerintahan pasti dia mencari orang-orang kepercayaannya supaya berada di lingkarannya. Nah, salah satunya sekarang Wakil Menteri Keuangan yang dimasukkan oleh Prabowo yaitu keponakannya sendiri, dan nanti diharapkan menjadi bridging ya, jembatan transisi supaya penyusunan anggaran yang baru nanti di saat pemerintahan Prabowo enggak terkaget-kaget. Saya cuma akan ini ya teman-teman, melihat dari sudut pandang saya sebagai rakyat jelata. Saya inginnya nanti pemerintahan Prabowo itu lebih memperdulikan rakyat kecil ya. Jadi rakyat-rakyat kecil itu supaya dia taraf hidupnya bisa naik itu gimana? Itu aja punya ya. Banyak sekali masalah rakyat kecil ini, masalah pendidikan, masalah perumahan. Ya, itu yang punya rumah aja belum ya, atau enggak punya rumah, karena rumah tuh mahal sekali di Indonesia nih teman-teman ya, mahal sekali. Terus apa-apa yang mahal, nah, ini ya saya supaya pemerintahan ini nanti jangan apa-apa naik ya. Tuh kalau apa-apa naik rakyat kecil yang susah. Kalau rakyat-rakyat yang udah mapan, yang duitnya udah ada ya nggak berat, tapi rakyat kecil ini yang berusaha untuk modal ya, untuk bertumbuh, dia susah tumbuhnya karena habis untuk konsumsi sehari-hari penghasilannya, bahkan kurang karena apa-apa mahal ya. Sembako aja mahal, nggak turun-turun, enggak kan? Saya menyoroti tentang dolar ya teman-teman, hati-hati dengan dolar. Indonesia itu sangat labil ya, Indonesia sangat labil, dolar itu sangat labil ya, dipengaruhi oleh utang Indonesia yang kebanyakan dolar ya. Transaksi berjalan Indonesia untung-untung di zaman Presiden Jokowi nggak terlalu volatile ya, naik ya, hubungan perdagangan antar negara Indonesia dan negara-negara internasional itu membaik ya, transaksi berjalan, sehingga dolar kalau saat ini sampai tembus 16.000 lebih itu membahayakan ya. Membahayakan teman-teman. Kita lihat waktu Soeharto jatuh itu sampai dari 2000 waktu itu ya teman, sampai ke 17.000. Nah, zaman Habibie turun lagi ke 9.000. Ya itu keren ya. Saya pinginnya Prabowo juga bisa menurunkan dolar nih teman-teman. Jangan sampai malah naik terus. Nah, ini APBN-nya dibuat sekitar 16 ribuan teman-teman. APBN-nya. Ya, menurut saya ketinggian buat APBN 16.000, nanti jangan-jangan bisa berpuluh-puluh ribu sampai 100.000. Kolab nih negara. Ya harus tegas ya, mematok harga dolar itu berapa harus jelas. Kalau begini kan floating terus. Floating terus dengan risiko-risiko yang luar biasa. Sekarang udah tinggi sekali. Dolar 17.000 ya, itu tinggi sekali teman-teman. 16.000, 17.000, tinggi sekali untuk rakyat Indonesia. Berat. Kalau teman-teman tahu ya, di masyarakat bawah itu semua udah mahal teman-teman. Kios-kios saja, kita mau bisnis ya, nyewa kios udah mahalnya setengah mati, belum daya beli. Daya beli masyarakat sekarang nggak ada daya beli. Walaupun masyarakatnya banyak, daya belinya turun. Akhirnya banyak usaha-usaha kecil UMKM yang bangkrut. Dia untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan pokoknya, biaya tetapnya atau fixed cost-nya itu nggak tercukupi setiap bulannya. Baru usaha berapa bulan udah collab, berapa bulan udah collab. Karena demand-nya nggak ada, daya beli masyarakat nggak ada. Nggak ada teman-teman, saya udah keliling ya. Daya beli masyarakat kurang hari ini.
Average-nya rata-rata turun ya. Kalau kita datang ke gedung-gedung pasar, mal-mal itu banyak kios yang tutup. Itu imbas apa ya? Pertama daya beli, yang kedua imbas online. Ya, itu udah jelas tuh daya beli dan demand di pasar itu menurun. Karena kemampuan untuk membeli menurun. Jadi beralih tuh orang-orang yang menengah, apalagi yang bawah, dia mau untuk beli beras, nggak beli yang lain-lain. Akhirnya ekonomi menurun kan. Menurun teman-teman. Ya karena Indonesia nggak bisa jaga daya beli itu. Pemerintah nggak bisa jaga daya beli. Dolarnya udah melemah terus, menguat terus, rupiah melemah. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah, jangan apa namanya nggak strike. Saya malah salut zaman Presiden Habibie waktu itu. Salut aku dengan Presiden Habibie. Makanya butuh pemimpin yang punya terobosan tegas. Mau dibikin berapa nih dolar? Ya, kalau bisa di bawah 10.000. Nah, kemarin waktu saya aktif main Falas ya, itu ada yang 12.000, bahkan saya setelah 17.000 zaman Soeharto pernah ke 9.000, 10.000, 11.000, 12 turun naik di situ. Tahu-tahu 14.000 sekarang udah 16.000 sekian. Kan gagal itu, gagal. Jadi gagal pemerintah Jokowi mau memelihara dolar, gagal teman-teman. Walaupun geopolitiknya gonjang-ganjing, tapi terlalu tinggi untuk rakyat Indonesia. Makanya sekarang daya beli menurun. Kenapa saya bilang gitu? Saya merasakan, saya rakyat kecil. Saya tuh rakyat kecil dan saya tahu juga rakyat atas juga seperti apa. Saya tahu teman-teman soal beginian tuh tahu. 22 tahun saya menekuni dunia pasar modal. Ya, pasar saham, obligasi, falas. 22 tahun kan udah nyoplok banget itu permainannya seperti apa. Ya, jadi ini menurut saya di atas 16.000 terlalu berat ya, atau harga 16.000 dolar terlalu berat buat siapa? Buat rakyat kecil. Nah, rakyat atas sama menengah ke atas malah butuh, dia duitnya udah banyak ya, dia nggak mikirin rakyat kecil makan atau enggak. Nah itu butuh intervensi pemerintah, butuh intervensi pemerintah supaya rakyat kecil itu bisa survive, bisa lebih baik hidupnya tuh gimana. Itu yang penting ya, mudah-mudahan nanti pemerintah Prabowo benar-benar action di lapangan ya. Tapi saya punya analisa khusus nih ya, nanti yang akan aktif itu Gibran. Yang akan aktif itu Gibran. Cuma pertanyaannya segimana Gibran akan peduli dengan rakyat kecil. Apakah cuma turun saja, dia nggak memperhatikan rakyat kecil, hanya turun-turun saja, atau gimana? Saya nggak ngerti nanti konsepnya akan seperti apa. Tapi saya sudah bisa nebak apa yang akan terjadi di saat Prabowo Gibran memimpin. Gibran yang akan lebih aktif di lapangan nanti. Ya, itu analisa saya ya. Karena memang akarnya seperti itu. Oke, itu saja teman-teman analisa ekonomi saya yang secara garis besar ya. Nah, nanti kita jelentrekkan ya secara detail seperti apa. Terima kasih, sampai jumpa.